Jadi pada dasarnya kata curiosity ini adalah sebuah kata yang juga penting saya kira untuk kita ketahui bersama, karena dari sejarah etimologisnya nanti kata ini kan juga akhirnya melahirkan kata-kata yang lain, sehingga kita bisa dapat ini secara konseptual arti sebenarnya seperti apa sih, sehingga dalam tindakan konkretnya kita bisa memberikan sebuah label ataupun nama, oh ini loh yang curiosity, oh ini loh yang kita sebut sebagai peduli itu gitu. Kata peduli ini berasal ataupun mengakar dari bahasa Inggris, yaitu care. Ya, dari bahasa Inggris care. Dari kata care ini juga ternyata mengakar, walaupun di dalam pengertian yang saya baca, kata bahasa Latin cura dengan care ini tidak berhubungan, tapi dia punya makna dan arti yang sama, yaitu peduli. Dalam bahasa Latin cura ini disebut peduli. Dari kata cura ini turunlah dari situ kata curiosus yang berarti penasaran dalam bahasa Latin. Dari kata curiosus kemudian membentuk kata curiosity yang berarti penuh perhatian ataupun rasa ingin tahu. Nah, jadi kalau kita artikan misalkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peduli itu kan berarti memperhatikan. Nah, kalau kita artikan juga harus penasaran itu artinya kan merasa tidak puas. Kalau kita artikan juga kata ingin tahu ini juga sangat berhubungan dengan memperhatikan atau memperdulikan sesuatu. Nah, jadi kata ini sebenarnya ketika dirujuk secara etimologis dia merupakan kata yang bersifat sinonim, gitu ya, yang memiliki arti yang sama seperti itu. Nah, pada awalnya secara etimologis makna dari peduli ataupun curiosity atau rasa ingin tahu yang berlebih itu di Inggris punya makna yang buruk. Nah, itu ditampilkan pada 1598 silam di Inggris melalui sebuah drama yang dibuat oleh Shakespeare itu yang diperankan oleh Ben Jonson, yang judulnya itu Every Man in His Humour. Di situ ada ungkapan menarik yang dimunculkan, yaitu that caring kill the cat gitu. Jadi apa maksud artinya? Artinya kepedulian itu membunuh kucing. Kita sama-sama mengetahui bahwa kucing itu adalah binatang yang dia memiliki tingkat keingintahuan atau kekepoan yang tinggi gitu. Saya bisa coba ataupun saya mengajak kawan-kawan untuk membayangkan, misalkan kucing itu dia sedang berada di tepian sungai ketika dia melihat seekor buaya, karena keingintahuannya yang tinggi maka dia pergi mendekati buaya itu, ya padahal dia tidak mengetahui, hanya karena keingintahuan yang tinggi akhirnya itu bisa mencelakakan dia. Jadi maksudnya adalah jangan mencampuri urusan orang lain yang itu bukan urusan kita gitu. Karena kadang-kala keingintahuan kita yang tinggi itu bisa mencelakakan kita karena keingintahuan kita yang tinggi seperti itu. Nah, lantas bagaimana sih seseorang itu bisa peduli gitu? Saya mengutip dalam bahasa Latin itu kira-kira kalimatnya seperti ini: Homo sum humaninil alienum puto. Saya adalah manusia dan tidak ada satupun manusia yang terpisah dari saya. Jadi saya menganggap saya hanya mungkin peduli ketika saya menganggap sesuatu yang berada di luar diri saya itu sebagai bagian diri saya yang tidak ada keterpisahan sedikit pun dengan saya. Hanya dengan itu saya bisa memperdulikan orang lain secara sempurna dan secara utuh. Ketika saya masih menganggap sesuatu di luar diri saya itu terpisah dengan diri saya, maka saya sangat sulit untuk bisa peduli gitu.
Tapi kalau sudah saya menganggap bahwa dia adalah bagian dari diri saya yang tidak terpisah dengan diri saya, ya seperti bagaimana ungkapan tadi, saya adalah manusia dan tidak ada satupun manusia yang terpisah dari saya. Ya, dengan itu saya bisa mempedulikan orang atau memperhatikan orang, peduli dengan orang lain gitu. Karena apa? Saya juga mengutip perkataan dari Cicero, filsuf Yunani, yang mengatakan solum nati somus non nobis. Artinya kita ini semua tidak dilahirkan sendirian. Artinya kita sebagai individu ini terlahir dan kemudian menjadi bagian daripada masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pemikiran ketika individualisme itu mengental, maka itu memunculkan sikap acuh tak acuh, dan itu kan menjadi antonim dari kata peduli gitu. Ya makanya kita harus sadari bahwa kita tidak dilahirkan sendirian, dan saat zaman sekarang ini menggerus kepedulian kita antara sesama manusia. Jangan nanti kita bicara hewan, tumbuhan, antara sesama manusia aja dulu. Ketika itu menggerus, kenapa itu terjadi? Karena kita masih menganggap sesuatu yang berada di luar diri kita itu bukan bagian dari diri kita. Karena itu kita acuh aja. Ada orang jatuh di jalan, ada orang yang celaka barangkali, gitu lah, ya bodo amat, itu bukan urusan saya gitu. Jadi saya coba memaknai kata peduli ini berbeda dengan apa yang pada awalnya dipahami di Inggris sana, bahwa keingintahuan, kepedulian ataupun sesuatu yang bukan urusan kita itu yang gak usah ikut campur gitu ya. Tapi bagi saya sebagai satu genus homo yang sama, kita perlu sama-sama memperdulikan gitu ya. Hidup bersama-sama, memiliki solidaritas kemanusiaan secara bersama-sama, ya kita membangun kemanusiaan itu secara kolektif dengan berkolega, tidak bisa sendiri-sendiri seperti itu. Ya saya kira itu makna dari kata curiosity itu sendiri gitu.